Selamat pagi, Bang Adrian. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Reynal Antoni. Saya dari Universitas Sanata Dharma, dari Pendidikan Ekonomi. Teman-teman yang lain. Saya Nyaman Susawati, biasa dipanggil Susi, dari Universitas Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya Olivia Tiffany, bisa dipanggil Olivia. Saya juga jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Oke. Jadi tujuan kami melakukan wawancara ini ingin menanyakan hal-hal terkait eh, tugas kami tentang redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kami ingin tahu lebih lanjut. Mungkin sebelum itu, eh, perkenalkan, mohon abang memperkenalkan diri, nama abang dan abang berada di desa mana, beserta jabatan yang saat ini sedang dijabat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya bekerja di pemerintah Desa Ekangan Culai. Jabatan saya yaitu Kasih Kesejahteraan. Oke bang, terkait tentang redistribusi pendapatan biasanya berkaitan dengan program-program pemerintah terkait program-program jaminan sosial atau bantuan sosial. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama, apa saja program-program yang dilaksanakan di Desa Abang terkait program bantuan sosial atau jaminan sosial? Untuk program sosialnya, kami ada melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai yang diadakan setiap bulan sekali. Lalu ada untuk bencana alam, kami ada bantuan yang bantuan yang kami alokasikan untuk satu rumah itu ada 1 juta. Lalu ada beberapa. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira apakah program yang dilakukan itu sudah efektif, Bang? Atau mungkin eh, apakah sudah mengurangi kesenjangan atau misalnya sudah mengurangi permasalahan di masyarakat? Untuk program-program yang kami laksanakan menurut saya sudah efektif karena uh, para penerima-penerimanya juga tepat ekonomian keluarga yang menerima juga. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya, apakah program-program ini sudah mencakup seluruh seluruh kelompok untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil? Hmm, Menurut saya program-program yang kami laksanakan ini sudah mencakup seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Ekangan Culai karena eh, kami sebelum menentukan siapa saja yang dapat bantuan tersebut, kami melakukan survei lokasi dari data-data yang diberikan oleh RT-RT setempat. Oke, eh, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa transparankah pemerintah dalam hal ini, Abang, dalam menyalurkan bantuan sosial? Dan apakah informasi tentang bantuan sosial atau program-program sosial ini eh, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat? Untuk transparannya, kami selalu mengumumkan bantuan-bantuan tersebut melalui eh, web dan media-media sosial Desa Ekangan Culai. Lalu kami juga apabila ada bantuan yang keluar, kami akan men-share ke grup-grup RT. Lalu
grup-grup RT akan share berita tersebut ke grup wilayahnya masing-masing. Jadi semua orang bisa tahu siapa aja yang dapat bantuan, siapa aja penerima bantuan tersebut. Oke Bang, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada indikasi kebocoran anggaran atau penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran pada program-program yang telah disebutkan? Sejauh ini menurut saya bantuan-bantuan yang kami salurkan itu sudah tepat sasaran karena kami sudah survei langsung ke lapangan. Kami sudah menyeleksi sedemikian untuk agar tidak terjadinya bantuan tersebut salah tepat sasarannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan seperti yang telah disebutkan? Kendala-kendalanya seperti itu, Bang. Untuk kendalanya mungkin seperti beberapa penerima bantuan tersebut kan rumahnya di dalam hutan dan jalan untuk menuju lokasi tersebut itu agak sedikit sulit karena jalannya tanah jadi rusak. Itu yang mungkin menjadi hambatan kami untuk menyalurkan tepat waktu. Cuma kalau ada juga yang sudah di panti jompo, itu kami harus menyalurkan pergi datang ke panti jompo tersebut yang letak lokasinya itu jauh dari lokasi kami. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, apakah menurut Abang anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah terkait desa Abang itu sudah sesuai apa mungkin seharusnya lebih atau kurang gitu? Menurut saya anggaran tersebut sudah cukup sesuai karena sudah mengcover masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Oke, apakah menurut Abang mungkin ada rekomendasi kebijakan lain selain atau program-program yang sudah ada Bang? Misalnya untuk mungkin orang tua atau anak-anak atau keadaan sosial di masyarakat sekitar Bang? Kalau untuk bantuan orang tua kami untuk lansia itu udah ada namanya PKH lansia. Itu setiap lansia itu pasti dapat, tapi itu bukan dari desa, melainkan dari langsung dinas sosialnya. Kalau untuk balita, kami ada pencegahan stunting, itu yang kami lakukan, itu yang dilakukan oleh desa. Itu ada untuk desa sendiri itu ada sekitar 14 anak yang mengalami gejala stunting dan kami bantu dari segi makan sehatnya. Jadi setiap hari itu mengirimkan makanan sehat selama 6 bulan. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir Bang, harapannya Abang sebagai dari pegawai atau petugas yang ada di desa, apa harapannya untuk pemerintah pusat terkait program-program bantuan sosial? Mungkin harapan-harapan ke depannya Bang. Harapan kedepannya untuk kegiatan bantuan sosial, terutama bantuan langsung tunai itu, kalau bisa ada kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk langsung dikirim dari ke rekeningnya masing-masing, itu untuk mempermudah kinerja kami. Lalu ya harapannya itu aja. Di sini kami bersama dengan siapa? Perkenalkan, saya Amanda Mutasi Christine dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 22. Baik, kami di sini akan mencari saudari Amanda. Silakan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan tentang redistribusi pemudaan yang dilakukan oleh pemerintah, dan mungkin kita akan tanya tentang kebijakannya aja nih. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama,
apakah Anda pernah menerima bantuan tunai langsung atau BLT? Baik. Sebelumnya kalau untuk saya sendiri itu belum pernah, atau keluarga saya juga belum pernah, karena untuk informasi sendiri itu kadang nggak sampai ke seluruh masyarakat gitu. Jadi kadang ada informasi yang nggak langsung sampai, jadi nggak dapat gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Anda terdaftar sebagai penerima atau menjadi peserta program Keluarga Harapan atau PHK, atau mungkin belum pernah mendengar? Baik, untuk itu sendiri saya baru dengar ya ini, karena dari keluarga saya juga belum ada pernah menginformasikan informasi tersebut, baik dari kelurahan ataupun RT. Jadi baru ini sih gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam menempuh sekolah wajib selama 12 tahun, apakah Anda pernah bersekolah di sekolah negeri, dan apakah pernah mendengar tentang kebijakan atau program Dana BOS? Oke, baik. Sebenarnya untuk saya sendiri dari TK sampai SMA itu kebetulan sekolahnya di negeri. Nah, itu untuk Dana BOS sendiri itu memang pernah dengar khususnya waktu SMA ya, karena di SMA kan baru mulai ngerti itu ada yang dana-dana kayak gitu. Nah, itu kebetulan tahunya itu biasanya untuk kebutuhan pembangunan sekolah, ataupun bisa kayak kebutuhan perlengkapan sekolah kayak meja atau kursi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi untuk misalnya kayak transparansi dari sekolah ke kita murid-muridnya itu belum ada sih. Oke, saya mau bertanya, apakah saudari pernah menggunakan layanan BPJS atau JKN? Kalau untuk BPJS itu sebelumnya pernah, tapi diberhentikan oleh orang tua saya. Jadi karena kebetulan orang tua saya itu kerja di perusahaan suatu asuransi, nah jadi BPJS diberhentikan lalu pakai asuransi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima beasiswa? Jika iya, apakah beasiswa itu dari pemerintah? Oke, baik, sebelumnya saya pernah menerima beasiswa itu kebetulan kemarin di semester 4 atau 3 gitu. Itu beasiswa pemerintah dari pemerintah Kalimantan Timur. Pertanyaan terakhir nih, apakah Anda tahu program beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP? Oke, kalau untuk beasiswa sendiri itu tahu, cuman kayak belum mencari tahu itu ya, karena merasa kayak masih sekarang itu masih kuliah, jadi cukup fokus di kuliah ini. Oke, mungkin itu aja untuk interview kali ini. Terima kasih.